Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas tentang jurus analisis saham IPO atau saham yang baru di bursa. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan saham yang baru IPO, kemudian juga cara analisis fundamental untuk saham-saham yang baru IPO, dan juga tips untuk investor saham. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi, bisa belajar langsung bersama founder Kanala ID, dan materi bisa di-request sesuai kebutuhan klien. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Kanala mau kasih info, untuk teman-teman yang mau belajar analisis fundamental saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Kita akan adakan webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor. Ini topik-topik yang akan dibahas, dan eventnya akan diadakan di 29 Mei 2021. Pendaftaran bisa klik Kanala ID atau link di deskripsi ya. Sekilas tentang IPO. IPO atau Initial Public Offering ini adalah salah satu aksi korporasi di mana perusahaan melepas sahamnya untuk pertama kali ke publik. Jadi dari perusahaan yang tertutup menjadi sebuah perusahaan publik yang terbuka. Dan saham-saham IPO ini punya beberapa daya tarik. Salah satunya adalah biasanya harga saham yang baru IPO itu kadang akan naik cukup pesat setelah IPO, sehingga bisa memberikan capital gain yang menarik untuk trader ataupun investor. Dan ketika kita membeli saham IPO, kita bisa menjadi pihak pertama yang memiliki saham perusahaan di luar investor publik lainnya. Namun ada sedikit kekurangan dari saham-saham yang baru IPO, yaitu track record dan data kinerjanya masih relatif sedikit, sehingga kita belum bisa analisis fundamental secara betul-betul mendalam. Dan kalau misalkan IPO-nya tidak berhasil dalam arti harganya turun, maka investor ataupun trader bisa nyangkut dan menanggung kerugian yang besar. Lantas bagaimana menghadapi hal semacam ini? Inilah solusinya. Strategi pertama yang sangat penting adalah segera dapatkan prospektus dan detail tentang IPO perusahaan tersebut. Ini ada satu quotes dari Peter Lynch yang selalu kita ulang-ulang, bahwa saham itu adalah part of ownership dari sebuah bisnis, bukan tiket lotre. Sehingga ketika kita ingin membeli sebuah saham, kita harus pahami betul bisnisnya. Nah, dalam hal ini, untuk perusahaan-perusahaan yang masih relatif baru ataupun yang akan IPO, kita bisa pelajari melalui prospektus yang mereka berikan. Untuk mendapatkan prospektus itu bisa kita lakukan melalui website perusahaan yang akan IPO, atau bisa juga download dari website Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa buka idx.co.id, kemudian ke menu perusahaan tercatat, lalu ke bagian prospektus. Nah, di sana akan muncul daftar prospektus dari saham-saham yang baru IPO, dan teman-teman bisa download dan bisa langsung baca prospektusnya. Sebagai investor, kita wajib banget untuk mempelajari dan memahami isi prospektus ini. Tujuannya supaya kita betul-betul mengerti saham apa yang kita beli. Nah, salah satu hal pertama yang sangat perlu untuk kita ketahui adalah profil perusahaan dan siapa orang-orang di baliknya. Di video tutorial analisis fundamental, Kanala sudah sebut bahwa salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan adalah manajemen dan juga orang-orang di balik perusahaannya. Nah, untuk lakukan analisis fundamental saham IPO, kita juga perlu mencari tahu siapa sih orang di balik manajemen perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bisa cari tahu seperti apa profil perusahaannya, cari tahu siapa saja direksi dan orang-orang di balik perusahaannya, pelajari betul track record dari perusahaan ataupun orang-orang tersebut. Tujuannya supaya kita bisa betul-betul yakin bahwa ini adalah perusahaan yang bagus dan memang layak untuk kita investasikan. Nah, dari mana sumber datanya? Bisa dari pemberitaan media atau tentunya dari prospektusnya langsung. Ini sangat penting sebab siapa yang mengendalikan manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali itu punya kemampuan untuk mengarahkan arah dari perusahaan ke depannya. Jadi harus sangat dicermati ya. Yang kedua, yang sangat penting untuk dipelajari adalah model bisnis dan juga risiko perusahaan. Salah satu komponen terpenting dari fundamental bisnis adalah model bisnis dan kegiatan usahanya. Nah, kalau kita beli saham tapi kita nggak ngerti model bisnisnya atau kegiatan usahanya, tentu itu akan berbahaya. Di prospektus itu biasanya sudah dijelaskan. Misalkan di bagian ringkasan prospektus kita udah bisa langsung tahu sebenarnya ini perusahaan apa dan kegiatan usahanya seperti apa. Jadi teman-teman bisa cermati betul kegiatan usaha perusahaan tersebut. Dan tentunya kita perlu pelajari detail dari bisnis perusahaan tersebut. Biasanya uraiannya ini ada di bagian kegiatan dan prospek usaha perseroan. Ini contoh dari prospektus Sido Muncul yang ada di tahun 2013 lalu. Nah, di situ kita bisa gali betul-betul seperti apa kegiatan usaha perseroan, kemudian kita cari tahu keunggulannya seperti apa,
dan detail-detailnya harus kita pelajari. Tujuannya supaya kita betul-betul memahami bisnis atau saham yang memang kita akan beli ini. Kita bisa lihat seperti apa sih penyajian dari perusahaan tersebut, kemudian keunggulannya apa saja dibanding kompetitor, itu semua harus kita pelajari. Pahami betul kegiatan usaha dari perusahaan tersebut, cari tahu apa keunggulannya, dan kalau memungkinkan teman-teman sebenarnya bisa bandingkan dengan kompetitor atau perusahaan lain yang bisnisnya sama atau sejenis. Jadi bisa gali dari sana dan betul-betul memahami fundamental dari saham yang akan IPO ataupun yang baru IPO ini. Nah, selain itu yang sangat penting adalah pahami risiko perusahaan, karena investasi saham pasti tidak akan lepas dari yang namanya risiko. Biasanya di dalam prospektus itu ada bab khusus yang mengulas tentang risiko usaha. Nah, teman-teman bisa cek di bagian tersebut dan pelajari betul apa risiko dari perusahaan ini. Karena kalau misalkan risiko tersebut misalnya kejadian, itu bisa mempengaruhi keberlanjutan usaha tentunya. Jadi harus betul-betul dipahami. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting adalah analisis dan pahami betul tujuan serta rincian penggunaan dana IPO. Ketika perusahaan IPO kan mereka akan mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, kita harus baca di bab rencana penggunaan dana dan hasil penawaran umum tersebut. Jadi kita harus lihat mereka ini dana IPO-nya akan dipakai untuk apa sih, supaya kita tahu gambaran perusahaan ke depannya dan rencana mereka. Tentunya kita memilih untuk berinvestasi di perusahaan yang memang ingin berekspansi dan bisa dipercaya untuk mengelola dana IPO tadi. Harus pahami betul apa tujuan IPO perusahaan, khususnya bagi seorang investor ya. Yang keempat, elemen yang sangat penting tentu saja adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman bisa pelajari video tutorial yang ini kalau ingin belajar cara mudah membaca laporan keuangan untuk investor pemula. Atau tonton video tutorial yang ini tentang analisis fundamental. Kedua ilmu yang dibahas di dalam video ini sangat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk analisis saham, khususnya termasuk saham yang baru IPO. Atau kalau yang memang tertarik bisa juga ikuti private mentoring bersama Kanala. Nah, biasanya di dalam prospektus itu ada bab yang namanya ikhtisar data keuangan penting dan juga ada laporan keuangannya. Di sana sudah tersaji data-data keuangan yang sangat penting terkait perusahaan yang baru IPO tersebut. Teman-teman bisa cek misalkan mulai dari laporan laba ruginya, kemudian bisa cek profit perusahaannya seperti apa, penjualannya bagaimana, beban-beban perusahaan apa saja, semua itu bisa dipelajari seperti analisis laporan keuangan yang biasa kita lakukan. Cek juga laporan posisi keuangan konsolidasian atau kita cek neraca dari perusahaan tersebut. Cek juga berbagai rasio yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Tujuannya supaya kita betul-betul paham fundamental dari bisnis yang kita beli ini. Misalkan kita bisa cek seperti apa gross profit marginnya, rasio profitabilitas, dan sebagainya. Lantas apa saja yang harus dianalisis dari sebuah laporan keuangan saham yang baru IPO? Tentunya kita bisa analisis secara detail dan memanfaatkan juga catatan yang ada di dalam laporan keuangan. Kalau untuk poin-poin yang harus di-highlight sebenarnya kembali ke masing-masing investor. Namun beberapa hal yang umumnya kita highlight misalnya nilai dan detail penjualan dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa cek beberapa tahun terakhir seperti apa tingkat penjualan dari perusahaan tersebut. Kemudian kita juga bisa cek berapa besar laba yang dihasilkan dari perusahaan yang akan IPO ini, mulai dari laba kotor, laba operasional, dan juga laba bersih. Walaupun ini data sifatnya masih di dalam prospektus, tapi tidak ada salahnya sebagai salah satu bahan analisis kita, jadi bisa cek dari tahun ke tahun. Kemudian cek juga rasio profitabilitas seperti gross margin, operating, dan juga net profit margin, return on equity, return on asset, semuanya juga bisa dianalisis. Paling tidak kita lebih memahami saham apa yang kita beli ini, termasuk juga bedah nilai dan komponen yang ada di dalam ekuitasnya untuk menemukan value sesungguhnya dari perusahaan yang akan IPO ini. Dan cek juga detail asetnya seperti apa, kemudian utangnya seberapa besar, rincian utangnya apa saja, kemana saja, itu semua bisa dicek supaya kita bisa lebih memahami value dari perusahaan yang kita beli ini. Dan untuk investor yang memang suka dengan perusahaan yang sedang bertumbuh, cek juga growth perusahaannya dari tahun ke tahun. Jadi semuanya harus kita analisis dan ini tujuannya supaya kita betul-betul paham saham apa yang kita beli. Nah, yang kelima, barulah kita hitung valuasi dan pertimbangkan harganya. Jadi setelah kita lakukan analisis, saatnya kita bicara soal valuasi, mahal atau murah harga saham IPO-nya atau harga saham ketika dia baru IPO. Nah, video tutorial tentang analisis valuasi saham, teman-teman bisa tonton di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Bisa gunakan berbagai metode. Yang paling simpel tentu ada metode price-earning ratio dan price-book value ratio. Tentang metode ini sudah dibahas di video tadi, teman-teman bisa tonton, linknya ada di deskripsi ya. Nah, jadi kita bisa cari tahu nih, kira-kira price-earning ratio saham yang baru IPO ini seperti apa sih? Kita bisa compare antara harga sahamnya saat IPO dengan value dari perusahaannya. Kita bisa bandingkan
penawarannya dengan EPS dan juga nilai buku per share-nya. Nah, bagaimana supaya tahu ini mahal atau murah? Teman-teman bisa compare dengan perusahaan lain yang sejenis atau perusahaan yang sektornya sama. Jadi, sama seperti saat kita analisis saham-saham yang memang sudah lama IPO. Kita lihat valuasinya untuk pertimbangkan apakah harganya menarik atau tidak. Itulah komponen-komponen yang sangat penting untuk dianalisis dari sebuah prospektus perusahaan yang baru IPO. Lantas bagaimana pendapat Kanala ID tentang saham yang baru IPO? Kanala sebenarnya bukan tipe investor yang mengejar saham IPO. Kenapa? Karena kita lebih suka beli saham ketika dia sudah bisa membuktikan kinerjanya, paling tidak beberapa tahun setelah IPO. Ini ada contoh saham Bank Jatim, dia IPO tahun 2012. Dan kalaupun kita membeli sahamnya di tahun 2016 atau 2017, sampai saat ini kita juga tetap bisa menikmati keuntungan. Atau seperti saham Sido Muncul ini, mereka IPO di tahun 2013, kalaupun kita baru masuk dan membeli saham IPO-nya di beberapa tahun setelah kinerjanya terbukti, toh tetap bisa memberikan capital gain yang bagus juga, dan ini memang banyak terjadi di berbagai saham lainnya juga. Tentu saja tiap investor punya tujuannya masing-masing dan strateginya berbeda-beda juga. Bagi investor jangka panjang, menurut Kanala sebenarnya nggak masalah untuk nunggu 3-5 tahun sampai perusahaan betul-betul membuktikan kinerja dan track record-nya. Nah, kalau datanya sudah lebih lengkap, kemudian kita makin yakin dengan perusahaannya, ya kita bisa invest jangka panjang di perusahaan tersebut. Kanala menganggap bahwa harus ada bukti dan kinerjanya dulu, baru kita investasi di sana. Kadang peluang justru muncul ketika sahamnya sudah mulai sepi nih, karena harganya mulai turun dan kita bisa dapat di valuasi yang lebih menarik. Jadi kalau Kanala sebenarnya lebih suka untuk menunggu perusahaannya membuktikan kinerja dan tunggu valuasinya lebih murah dibandingkan harga saham setelah dia IPO. Itu dia tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan kalau ada pertanyaan komen di bawah ya.